Kurang dari 1 jam sebelum wabah zombie meletus, seorang gadis menghabiskan 100.000 yuan untuk berbelanja bahan-bahan darurat secara besar-besaran di supermarket saya. Sebelum pergi, dia meninggalkan peringatan yang terdengar seperti ramalan dari seorang tokoh besar. Untungnya, saya mendengarkannya. Sekitar pukul 10 malam, saat saya sedang menekan remote control untuk menurunkan pintu pengaman supermarket. Bos meminta saya masuk untuk membeli beberapa barang dan menunda penutupan 1 jam. Memang banyak orang yang berbelanja di tengah malam belakangan ini, tapi selama lebih dari 10 tahun bekerja di supermarket, ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti ini. Selama 1 jam berikutnya, aku berada di kasir dan melihatnya mendorong total 7 kereta belanja. Tidak ada camilan, tidak ada minuman, hanya air kemasan dalam dus, biskuit kompres, beras, mie, dan makanan berkalori tinggi. Semuanya adalah persediaan bertahan hidup yang paling murni, yang bisa menyelamatkan nyawa. Pukul 23.17. Dia tidak terlihat seperti sudah cukup belanja, melainkan seolah-olah sedang terburu-buru. Setelah melihat ponselnya sebentar, dia mendorong 7 kereta belanja ke depan kasir. Sambil terkejut, saya mengambil pemindai barcode, dan mulai memindai barang satu persatu. Bos, tolong jangan dipindai lagi. Saya akan bayar lebih 30.000 yuan, bolehkah saya langsung pergi? Kamu ngomong kayak di sinetron aja. Saya pemilik supermarket. Apa kurang uangnya? 100.000 yuan transfer tunai. Saya benar-benar terburu-buru. Uang masuk 10. Jumlah yang dia berikan benar-benar terlalu banyak. Sambil membantunya memindahkan barang ke mobil, saya dengan cepat memeriksa barang-barang yang dia beli. Barang-barang ini paling banyak hanya sekitar 30.000-an. Menghabiskan 70.000 hanya untuk menghemat 10 menit? Saya mengunci pintu supermarket rapat-rapat. Siapa pun yang mencoba masuk, jangan dibuka. Percayalah pada saya. Saya berbalik kembali ke toko, menurunkan pintu roll, dan menambahkan beberapa gembok U. Setelah selesai, saya memutuskan untuk tidak tidur, melainkan pergi ke ruang pemantauan. Aku menyiapkan beberapa camilan dan minuman untuk anjingku, serta menyajikan semangkuk N33 Plus yang biasa dia makan. Makanan anjing ini banyak dikonsumsi di rumah teman-temanku. Katanya bahan dan formulanya sangat bagus. Melihat daftar bahan-bahannya, memang terlihat sangat baik. Ada 33 jenis bahan. Semangkuk kecil ini, jika disajikan dingin, setara dengan komposisi nutrisi satu porsi makanan anjing yang baru dimasak. Nutrisi yang begitu lengkap. Mana ada makanan sehari-hari yang seberlimpah ini. Selain itu begitu banyak camilan beku kering berwarna-warni. Bahkan anjingku yang pemilih pun suka memakannya. Benar-benar bagus. Nanti kalau ada waktu luang, aku akan membeli lebih banyak untuk dijual. Pasti laku. Terus menonton rekaman CCTV saat gadis itu menimbun barang. Aku juga mengamati situasi di luar supermarket. Di luar semuanya normal. Tanpa sadar, aku tertidur sambil bersandar di kursi. Ini perkelahian. Beberapa orang menyerang satu orang. Ini masalah nyawa. Sambil berlari ke arah pintu utama, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon 111. Aneh, apakah orang lain juga sedang melapor? Kalau begitu, telepon 120 saja. Panggil ambulans. Bangun. Cepat lari. Tetap di dalam supermarket. Kunci pintu rapat-rapat, jangan dibuka meski ada yang melompat. Percayalah padaku. Tidak, ini bukan seperti biasanya. Orang-orang di jalanan sudah gila. Aku melihat teman-temanku di lantai bawah. Semuanya digigit olehnya. Sangat berbahaya. Jangan sekali-kali membuka pintu. Astaga, apa yang terjadi ini? Lihat orang-orang itu seperti zombie, bahkan menggigit orang. Astaga, lihat para wanita ini. Hei, di sini kebakaran. Temanku terluka. Cepat selamatkan kami.
Gadis itu pasti sudah tahu semua ini sebelumnya. Ini bukan virus biasa. Ini wabah zombie. Ah, area jajanan di layar sudah benar-benar jatuh ke tangan mereka. Pukul 3.50. Pada jam segini, anak perempuanku seharusnya masih tidur di rumah. Rumahku ada di lantai 1 kompleks perumahan di seberang jalan. Di rumah tidak ada persediaan apapun. Begitu air, listrik, dan sistem pembuangan limbah mati, rumah itu akan jadi sangkar besi yang menunggu kematian. Teriakan di luar begitu keras. Apa dia tidak terbangun? Atau mungkin sudah ada yang masuk ke rumah? Home. Apa kabar ayah? Dengar, ada masalah di luar. Orang menggigit orang. Menggigit manusia. Gigit manusia. Waktunya mendesak. Aku tidak akan menjelaskan banyak sekarang. Ingat, jangan sekali-kali keluar rumah. Jangan buka tirai. Jangan nyalakan lampu. Aku akan membuka pintu sendiri. Jika ada yang mengetuk pintu, itu pasti bukan aku. Baik, 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 baik. Setelah menutup telepon, aku langsung berlari ke area perlengkapan rumah tangga di supermarket. Aku mengambil beberapa handuk tebal dan beberapa buku catatan tebal, lalu mengikatnya erat-erat di lengan bawah dan betis dengan selotip lebar. Dengan begitu, meskipun digigit zombie, gigitannya tidak akan langsung menembus kulit. Aku berlari ke bagian perlengkapan olahraga anak-anak, memakai helm dan pelindung lutut, lalu mengambil satu set perlengkapan baru untuk cadangan putriku. Ah, ayah, bagaimana keadaan di luar? Aku melihat celah jendela, sangat menakutkan. Ada wabah zombie. Untungnya kita tinggal di lantai 1, terlalu berbahaya. Nanti kita berdua kembali ke supermarket. Zombie, biasanya sensitif terhadap suara, cahaya, dan bau darah. Aku mengambil beberapa mainan. Nanti setelah kita berlari keluar, sambil lari kita lempar mainan-mainan ini ke kedua sisi. Ingat, apapun yang kamu lihat, jangan panik, jangan berteriak, jangan berhenti. Bahkan kalau langit runtuh, kamu harus berlari masuk ke supermarket. Di tengah jalan, jangan ada keraguan sama sekali. TikTok. Ahahaha. Cepat buka pintunya. Cepat masuk, masuk, masuk. Ayah, kenapa matinya lampu? Mulai sekarang, di dalam supermarket tidak boleh ada sedikit pun cahaya atau suara. Ikuti aku. Lihat, sudah hancur total. Di perumahan pinggiran kota yang berjarak kurang dari 500 meter dari warung makan malam ini, biasanya sekitar pukul 2 atau 3 dini hari masih ramai. Dalam situasi seperti ini, perumahan pinggiran kota itu kemungkinan besar sudah sebagian besar hancur. Tapi di kawasan apartemen bertingkat di belakang sana, pada jam segini orang-orang seharusnya sudah tidur dengan pintu tertutup. Jadi kemungkinan besar tidak ada masalah. Kita di dalam supermarket ini juga bisa dibilang aman untuk sementara. Tadi aku menelepon layanan darurat, tapi tidak tersambung. Atau mungkin
Di sana juga sudah terjadi sesuatu. Jadi, kita tinggal di supermarket ini seharusnya tidak masalah, kan? Untuk sementara aman. Tapi, jika ini adalah bencana yang membuat seluruh masyarakat lumpuh, maka penghuni perumahan ini juga pasti akan mengalami masalah. Jika staf di pembangkit listrik, instalasi air, dan pabrik gas berhenti bekerja, itu berarti dalam waktu kurang dari 2 minggu pasti akan terjadi pemadaman listrik dan air. Saat itu, penghuni perumahan akan menghadapi kekurangan makanan, air minum, dan masalah pembuangan limbah di rumah. Beberapa hari pertama, orang-orang pasti masih bersikap ramah. Tapi jika situasinya terus memburuk, saat mereka sudah tidak bisa hidup tanpa air, orang-orang pasti akan keluar bergerombol untuk mencari persediaan. Dan orang-orang di sekitar tahu supermarket kita ini, kita pasti akan menjadi target utama semua orang. Jadi, selama seminggu ke depan, kita kunci pintu utama. Pasang kamera pengawas di semua pintu masuk, ventilasi, dan area lain. Pindahkan semua powerbank ke area hunian sebagai cadangan. Pasang kunci di semua pintu masuk internal area hunian. Dan mengisi satu ruangan dengan busa peredam suara sebagai area kerja. Kami juga mengatur zona pembuangan sampah, area bongkar muat supermarket, serta 2 truk. Kami membongkar belasan sapu kering dan menggabungkannya dengan rak supermarket untuk membuat jaring anti ledakan, guna mencegah upaya penembusan yang bisa menghancurkan kaca. Bagian depan truk dilengkapi dengan rangka logam yang kokoh, dan di dalamnya disimpan persediaan yang cukup. Jika supermarket benar-benar jatuh ke tangan musuh, inilah kendaraan penyelamat kami. Setiap hari saya akan secara teratur membuka ponsel untuk memantau situasi terkini. Para terinfeksi bercampur dengan warga, sehingga proses penyaringan menjadi sangat sulit. Di banyak kota terjadi hal ini. Aku rugi sampai habis. Pesanan hari ini aku tidak ambil untung. Anggap saja sebagai jalinan pertemanan. Setiap hari melihat Moswen. Sekarang bagus sekali. Wabah zombie melanda seluruh negeri. Kali ini, tetaplah di rumah dan jangan keluar, kawan-kawan. Aku juga menyimpan banyak. Anakku ada di sini, menemanimu, mengobrol denganmu. Tidak disangka perkembangannya lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari ketiga wabah. Gedung di seberang supermarket sudah padam listriknya. Kalian padam juga? Rumahku tiba-tiba mati listrik. Mati. Untungnya powerbank sudah diisi penuh sebelumnya. Masih bisa bertahan beberapa hari. Astaga, sepertinya kompleks sebelah juga padam. Bukan main. Ini lebih parah dari gempa atau ledakan. Kompleks di utara persimpangan jalan sudah mati listrik. Kami tidak makan. Kalau makanan hampir basi dan belum habis, boleh kasih sedikit ke kalian. Tapi harus kalian ambil sendiri. Aku tidak berani keluar. Airnya mati belum? Di rumahku airnya normal. Sepertinya hanya lantai atas yang tidak ada air. Rumahku masih ada air. Tapi tekanannya lemah. Tetangga-tetangga, cepat isi bak air di rumah kalian. Sepertinya tidak ada yang mengurus kita. Stasiun air di bawah masih ada air. Yang hampir kehabisan air, cepat ambil air di sana. Keesokan harinya terang. Kami terbangun oleh gonggongan anjing. Istri saya masih hidup. Tapi kalau begini terus, ini tidak bisa dibiarkan. Ada tetangga yang berani. Ayo kita bentuk tim. Keluar dan bantu orang lain. Lagi pula, kalau tidak nyaman, cepat atau lambat kita akan mati. Kalau tidak bisa, bawa kembali saja. Kalau ada orang, langsung minta saja. Tidak mungkin membiarkan orang mati begitu saja. Oke, besok pagi jam 6 tepat kita berangkat. Saya sudah di lantai 1. Hei, datang. Saya pemilik toko ini. Di tas ini ada persediaan yang sudah saya siapkan. Hemat-hemat saja. 1 paket cukup untuk 2 orang makan seminggu. Ambil dan cepat pulang. Hei, Pak Bos. Hei Pak Bos, Anda masih hidup ya? Keren banget, Pak Bos. Pak, bisakah Anda bagi-bagi obat lagi untuk kami? Obat saya tidak punya. Kalian harus coba ke apotek. Pak Bos, apakah supermarket kita masih aman? Saat wabah meletus, pintunya kebetulan terkunci. Karyawan supermarket kami semua selamat di dalam. Selain tidak ada listrik, semuanya baik-baik saja. Beberapa hari ini di grup, kenapa kamu tidak pernah merespons? Aku lihat banyak orang menandai kamu untuk beli barang. Tapi kamu tidak membalas. Situasi ini tidak tahu akan berlangsung berapa lama. Kami semua tidak berani keluar. Jadi lebih baik tidak membalas saja. Pak, bisakah Anda memberi kami beberapa bungkus lagi? Lihatlah,
4 orang ini mengambil risiko besar turun ke sini. 1 bungkus saja kurang. Atau kami scan barcode-nya. Kamu bilang harganya berapa per bungkus? Kami beli. Menurutmu, 2.000. Bisa nggak? Aku kasih kalian masing-masing 1 bungkus gratis. Tapi jangan datang lagi nanti. Kami segini orang aja nggak cukup makan. Bos, kalau kamu merasa sedikit, aku teriak di grup aja. Kita gabung pesanan, anggap aja belanja bareng. Kamu setuju nggak? Ini bukan soal uang. Cepetan pergi deh. Kalau nggak aku yang suruh kalian pergi. Bos, lihat situasi di luar, kalau kita keluar itu sama aja bunuh diri. Kunci pintumu kan juga rusak? Kalau nggak bisa, kita duduk di depan pintu. Anggap saja kita jaga pintu. Kalian cukup kasih kita makan. Gimana? Kunci masih banyak. Ini kesempatan terakhir. Kalau nggak pergi, kita yang usir kalian. Bos. Kita kan satu kompleks. Jangan ngomongin hal-hal nggak penting. Zombie muncul tengah malam. Supermarket kalian tutup jam 9.30. Tengah malam begini, apa yang kalian lakukan? Karyawan lagi ngadain pesta tahunan di supermarket? Atau kalian masing-masing teriak agar kami dengar? Kalau memang ada banyak orang yang menunggu makan, kami akan langsung pergi. Lihat, di supermarket itu banyak orang. Jangan menyulitkan mereka. Ayo kita pergi. Jangan, jangan, jangan. Suaramu itu tidak terdengar seperti ada 20 orang. Kami ini tetangga di kompleks ini. Kalian membiarkan kami kelaparan sampai mati. Hanya diam saja di sini. Itu tidak pantas, kan? Jangan berlebihan di sini. Supermarket ini milik orang lain. Sudah baik hati memberi kita 1 bungkus ini. Jangan bergerak, bos, kalau kita bisa masuk ke supermarket ini. Orang lain juga bisa. Ini peringatan terakhir, kalau kalian maju lagi, kami tidak akan segan-segan. Supermarket sebesar ini, pasti ada beberapa penjaga pintu. Kan? Maaf. Sial, kamu gila ya? Cepat lari, sebentar lagi zombie masuk. Ini apa sih? Buka pintu, buka pintu. Ah. Cepatlah, ah. 220. Tembok besi kita masih di pintu masuk, kan? Harus dipindahkan 20 meter ke belakang. Uang segitu, sayang banget kalau tanahnya terbuang sia-sia. Tapi nggak apa-apa, supermarket kita terlalu besar. Baik orang sekitar maupun yang lewat, siapapun yang lihat pasti pengen masuk. Pintu besi cuma pintu. Kalau kuncinya sedikit, bisa dibobol. Kalau terlalu banyak, malah jadi kayak di sini nggak ada uang 300 TL. Kata pepatah, yang ditakuti bukan dicuri, tapi takut dicuri. 20 meter. Ini adalah jalan mundur bagi orang lain. Juga jalan hidup bagi kita. Ah, maksudnya apa? Kalau tetangga yang benar-benar kesusahan mengetuk pintu, kita bisa menyodorkan barang dari celah pintu. 20 meter ini adalah kebaikan kita. Tapi kalau ada yang sudah dapat barang tapi masih tidak puas, makin berani, mengancam keamanan kita. Lampu supermarket kita matikan. Di dalam gelap gulita, cukup kita buka pintu roll. Menarik zombie masuk. Tempat ini langsung menjadi kuburan mereka. Zombie-zombie ini adalah pintu pengaman kita. Lao Liu, nanti tolong bantu aku lagi. Setelah menunggu sebentar, beberapa orang tadi sudah menjadi bagian dari mereka. Aku suruh Lao Liu melempar monyet ke jalan dari atap. Sementara aku diam-diam pergi ke pintu besi untuk mengambil ponsel mereka. Kode sandi ponsel salah satu orang itu. Ternyata bisa kutebak. Aku tidak mau membiarkan orang asing mengetuk pintu. Cara terbaik adalah mengubah rumah ini menjadi neraka yang tak ada yang mau datang. Jelas-jelas kau jangan datang. Air pasang sudah naik. Tolong, hahaha. Aku dan putriku berpura-pura jadi zombie. Suruh Lao Liu berpura-pura ingin menghangatkan diri bersama anggota. Grup chat langsung heboh. Bro, kau nggak bercanda kan? Ada apa? Kenapa bercanda? Kau menguap. Supermarket masih buka loh. Di dalamnya ada zombie. Zombie sudah memakan. Apa yang kalian lakukan? Ada yang memburu kalian. Aku Ansia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.